tahun 91, berarti pindah ke Tamarani itu tahun 92. Belum ada fasilitas listrik waktu itu. Puskesmas tanpa listrik. Tanpa listrik. Cuma kendala saya waktu tugas di daerah Gintu itu, dia medannya agak berat. Wilayah di sana itu ada yang harus menyeberang sungai. Menyeberang air biasa setinggi pinggang sampai leher. Biasa masyarakat, dia mau pikul kita, saya tidak usah. Kita mau jalan, kita pikul, kita punya ransel di atas kan pakaian. Ya. Untuk kalau nyampe di sebelah ganti pakaian. Cukup motor saja yang dipikul, masyarakat dibantu pikul untuk nyampe di seberang. Puskesmas ini kan pelayanan primer. Jadi di era BPJS ini tidak bisa pasien langsung ke rumah sakit. Makassar ini semua puskesmas kerjasama dengan BPJS. Dan hampir semua puskesmas kalau di Makassar itu kalau saya lihat stratanya kalau bukan utama paripurna. Kalau kita lihat sarana dan prasarana yang ada lengkap, termasuk USG ada di puskesmas. Pemeriksaan laboratorium hampir semua bisa. Oke, gratis nggak dok? Gratis. Oh, gratis bro. Saya tergelitik dengan ada orang yang ngomong gini dok. Susah Pak Andrew, dokter sekarang itu kebanyakan, tidak semua, kebanyakan matre. Mereka itu kita nggak sakit aja dibilang wah ini sakit parah, harus operasi, padahal sebenarnya tidak perlu operasi. Apakah memang demikian dok? Ada oknum dokter-dokter yang ada kecenderungannya suka memvonis orang harus operasi lah, harus apa supaya dapat ceperan tambahan. Jadi saya selalu memberikan keputusan inilah yang terbaik buat bapak ibu, supaya jangan sampai sudah komplikasi baru cari dokter. Ya. Halo sahabat Andrew Nugraha, apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan saya dalam program Bisa. Hari ini saya kedatangan seorang senior, dokter senior yang sudah berkarir selama 35 tahun di dunia kedokteran, yang sudah memberikan waktunya, pengabdiannya selama lebih dari 35 tahun. Beliau namanya adalah Dr. Gusti Gunawan. Saya sapa dulu ya. Halo dok, apa kabar? Terima kasih sudah datang ya. Dok, dokter ini ada banyak hal yang menarik. Hal yang pertama dok, dokter itu usianya selisih 10 tahun dengan saya. Hal yang kedua dok, tanggal lahir dokter itu selisih 1 hari dengan saya. Iya. Luar biasa. Bintangnya sama. Bintangnya sama. Kayaknya kita orang Sagitarius ya. Iya. Dok, kenapa dokter memilih profesi dokter? Ya. Mungkin sedikit saya flashback. Jadi saya 11 bersaudara, 7 laki-laki, 4 perempuan. Oke. Ya. Zaman dulu orang 11 bersaudara oke lah. Kalau sekarang kan aneh dong. Aneh. Orang dulu kan katakan banyak anak banyak rezeki. Betul. Ya. Jadi saya anak ke-9. Oh. Semua saudara saya, karena saya punya orang tua itu latar belakang dagang. Iya. Ya. Semua kakak saya itu tidak ada yang sarjana. Maksimal SMA. Oke. Jadi saya yang memulai untuk ikut pendidikan sarjana. Oke. Ya. Dan saya orangnya kan dari SD cuma orang tua yang sekolahkan saya. Mulai SMP, SMA saya pilih sendiri sekolah. Oh. Ya, saya daftar sendiri. Bahkan masuk fakultas kedokteran juga orang tua daftar sendiri. Orang tua tidak tahu. Oh. Nanti lulus baru mereka tahu dan mereka senang sekali. Wow. Satu-satunya anaknya orang tua yang masuk kedokteran, yang kuliah juga. Dan selanjutnya adik saya yang 2 itu ikut. Akhirnya ikut. Berarti dokter adalah penerobos pertama keluar dari background orang tua. Wow. Jadi adik saya yang nomor 10 itu dia sarjana teknik sipil. Kemudian yang terakhir itu dia seorang guru. Lulusan UNM. Dia sekarang kepala sekolah. Ya. Luar biasa. Tapi kenapa memilih kedokteran waktu itu? Jadi kenapa memilih kedokteran? Kan waktu zaman lalu itu semua selalu katakan kalau ditanya cita-citanya jadi apa? Insinyur, dokter, pilot. Selalu yang begitu. Jadi sebenarnya saya cuma mencoba pertamanya ya. Coba tes ikut dan ternyata lulus. Lulus. Jadi sebenarnya masuk kedokteran itu yang susah cuma saat tesnya. Kalau sudah di dalam itu sebenarnya
Sudah gampang. Sudah gampang. Oke. Tesnya aja itu Tes yang memang masuk. agak sulit. Kalau dulu itu masih sistem pakai ada perintis 1, 2, 3 kalau nggak salah itu ya. Ya itu. Jadi saya juga pada saat itu ya melihat sebenarnya waktu itu kita belum terlalu paham bagaimana sih itu dunia kedokteran. Tapi seiring dengan berkembangnya pendidikan, kita baru tahu bahwa sebenarnya seorang dokter itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang terpencil, karena kita kekurangan tenaga dokter waktu itu ya, tahun 91 itu. Sampai sekarang kan juga masih kekurangan lah di daerah terpencil, Dok. Walaupun sudah terisi banyak. Betul. Jadi saya waktu itu ikut, begitu selesai tahun 90 itu kan waktu itu kita cuma memasukkan ijazah saja kalau sekarang istilahnya dinas kesehatan, kalau dulu itu sama Departemen Kesehatan. Kanwil Kesehatan waktu itu di provinsi. Kita masukkan terus diteruskan ke Jakarta ke Depkes waktu itu, Departemen Kesehatan, sekarang Kemenkes ya. Nah, jadi masuk berkas kita cuma pilih 3 provinsi ya. Waktu itu saya pilih Provinsi Sulawesi Selatan karena kita asal sini, kemudian Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang dekat lah. Ya. Dan ternyata keluar pengumuman bahwa saya diterima di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, Jadi waktu lulus langsung bekerjanya di penempatannya di Sulawesi Tengah. Ya, jadi sebelum kita ditempatkan itu ada namanya prajabatan, pratugas itu di Jakarta. Di Jakarta. Ya, kurang lebih 40 hari itu. Dan setelah selesai itu kita diberikan SK penugasan. Dengan biaya transport dan akomodasi. Itu tidak kembali ke Makassar, saya langsung terbang ke Sulawesi Tengah. Enggak sempat ambil barang, pamit orang tua, enggak cerita. Kita terjun dulu ke sana karena tiket itu langsung ke sana tujuannya, bukan tujuan ke Makassar. Tujuan ke Makassar, dari Jakarta ke Palu. Sampai di Palu melapor ke Dinas Kesehatan Provinsi, langsung ditempatkan lagi di Kabupaten Poso. Kabupaten Poso, Kabupaten Poso menempatkan kami biasanya kan di kecamatan. Ini ditempatkan di Kecamatan Lores Selatan itu. Itu salah satu daerah yang sangat terpencil di Kabupaten Poso. Sudah terpencil, paling terpencil lagi. Dan itu tahun berapa, Dok? Tahun 91. Tahun 91, itu zaman kuda masih bisa bernyanyi kali ya. Jadi untuk menempuh tempat saya itu kurang lebih sebenarnya 50 km dari Kecamatan Tentena itu. Kalau mungkin kenal daerah wisata Tentena. Tapi dia di tengah lembah. Jadi harus nyebrang gunung baru nyampe. Harus lewati gunung dulu baru sampai di tempat sana. Dia lembah, daerahnya sangat dingin di sana. Kalau bisa kasih gambaran ke teman-teman dari Palu itu ibu kota provinsi Sulawesi Tengah sampai ke tempatnya Dr. Gusti di lembah itu, berapa lama waktu perjalanan dibutuhkan, Dok? Jadi perjalanan dari kota Palu ke Kabupaten Poso itu kurang lebih 7 jam naik bus. Dari Palu ke Poso 7 jam naik bus, kemudian dari Poso ke Tentena itu kurang lebih 1,5 jam. Poso ke Tentena 1,5 jam. Dari Tentena ke tempat saya itu yang lama. Berapa lama, Dok? Dia hanya 50 kilo, tapi ditempuh dengan kalau jalan kaki, naik kuda ya bisa sekitar hampir 2 hari baru sampai. Untuk bisa sampai ke sana harus jalan kaki dan naik kuda. Betul-betul zaman kuda masih bernyanyi, guys. Karena medannya agak dan infrastruktur mobil apa semua belum ada saat itu. Yang hanya bisa tempuh di situ kalau mobil biasa angkut barang itu mobil hardtop yang double gardan. Itu pun dalam perjalanan ke sana itu biasa 2 hari baru nyampe karena tenggelam sulit medannya. Kelebihannya waktu saya tugas itu ada pesawat yang terbang. Pesawat Cessna namanya hanya muat 5 orang. Tapi itu berdebar-debar jantung, Dok. Landasan rumput landasannya. Itu belum naik sudah mau turun tapi itu bisa nyampe 15 menit. Tapi itu tidak tiap hari, mungkin seminggu 1 maksimal 2 kali saja terbang. Itu kalau mau cepat berarti naik pesawat Cessna itu. Kenapa dokter bisa bertahan di sana? Saya tugas di sana itu sebenarnya tidak terlalu lama, sekitar 6 bulan. 6 bulan di daerah itu.
Kenapa saya cepat ditarik? Karena pada saat itu peralihan dari dokter PNS itu ke PTT. Oke. Ada program PTT kan yang lalu dokter PTT. Betul. Dan waktu itu menyatakan bahwa tidak boleh satu tempat antara dokter PNS dengan PTT. Harus Ya, berpisah. harus pisah. Kenapa? Karena mereka gajinya besar, kita gajinya kecil. Tidak dokter fair. PTT gaji besar, dokter Ya. PNS gaji kecil. Ya, jadi begitu masuk dokter PTT ditempatkan di memang yang daerah sangat terpencil, saya otomatis ditarik. Saya ditarik pindah ke daerah yang sedikit lebih baik, ya, di daerah pesisir. Jadi Trans Sulawesi itu namanya Puskesmas Tambarana. Oke. Gaji lebih kecil tapi tempat lebih nyaman lah. Artinya Oke. bisa akses. Ya. Cuma pada saat itu memang kami masih sulit di puskesmas karena tidak ada fasilitas. Betul. Zaman dulu Ya. kan kita kalau bicara puskesmas itu kan kayak ya jangan kayak dipikir hari ini yang Ya. semua fasilitas kedokterannya ada. Ya. Dulu kan kayak puskesmas itu kayak tempat rumah bidan gitu aja. Jadi waktu itu saya ditempatkan di puskesmas tahun 91, berarti pindah ke Tambarana itu tahun 92. Belum ada fasilitas listrik waktu itu. Puskesmas tanpa listrik. Tanpa Wow. listrik. Nah, bayangkan itu kalau misalnya kita mau merawat orang Ya. yang misalnya nginap Betul. tanpa listrik. Nah, untuk pada waktu itu kita ada genset yang kita Oke. gunakan. Tapi itu pun tidak 24 jam menyala. Biasanya jam 6 sore sampai jam 12 malam itu sudah dimatikan. Nah, Ya, bagaimana menyimpan obat-obat dok? Kan kadang-kadang Nah. obat mesti ditaruh di kulkas. ini yang kendala. Ya. Jadi mungkin Pak Hendro belum pernah lihat dan dengar tentang ada yang namanya kulkas pakai energi minyak tanah. Oh ya? Ya. Oke. Bagaimana itu dok? Jadi zaman itu saya merasakan itu. Jadi kulkas, dia merek Sanyo, sama kulkas rumah tangga biasa, satu Oke, pintu. ya ya. Aha. Tapi di bawah itu ada tangki minyak tanah. Oh. Dan dia pakai sumbu. Nah, itu tidak ada dijual itu sumbunya. Dia bagus sekali, nyalanya itu warna biru. Dan bisa suhu di kulkas itu sampai -4 derajat. Luar biasa. Pak, tunggu dulu dok. Kita bicara api itu kan panas. Ya, Api itu 100 derajat lebih. ya. Bagaimana bisa api yang panas ini menghasilkan kulkas -4 derajat? Ya, jadi Itu ada luar biasa, alat-alatnya ya. Alatnya itu memang dirancang khusus untuk kebutuhan Tempat seperti itu. terpencil, ya. Wow. Jadi dia melalui energi panas itu dirubah jadi dingin. Jadi ada di atas tetap freezernya. Tetap freezernya. Es bisa membeku. Wow, ini ke teman-teman Gen Z, kita jangankan Gen Z saya aja nggak pernah lihat. Ya, ya, ya. Oh, luar biasa sekali. Berarti Dokter Gusti sudah melewati masa sulit yang luar Ya, biasa. biasa. Nah, berapa lama waktu itu di sana, dok? Jadi kalau di Tambarana itu ya dari tahun 92 sampai 2005. Oke. Ya, tapi dengan berkembangnya ini mungkin sekitar 92 95 sudah mulai masuk listrik ya. Oh ya, tidak pakai kulkas minyak tanah Ya, terus. sudah beralih ke listrik tahun Ya, ya, 95 ya. itu ya, terus Oke. sampai 2005. Cuma kendala saya waktu tugas di daerah Gintu itu dia medannya agak berat ya. Karena kendaraan waktu itu di Gintu itu, Flores Selatan itu hanya ada satu kita punya kendaraan motor saja. Naik motor saja. Dan wilayah di sana itu ada yang harus menyeberang sungai. Aha. Kalau ada jembatan itu pun jembatan gantung. Ini pasti menarik ini. Ya. Motor cuma satu, Ya. naik jembatan gantung. Ya, Jembatan gantungnya gimana ngelewatinnya, dok? Itu Ya, pasti dia goyang dan goyang. goyangnya Ya. luar biasa. jadi saya dengan staf saya itu saya di bonceng. Oke. Saya di belakang. Staf saya dia sudah mahir. Ya, ya, Dia ya, bilang ya. dokter cukup berpegang di belakang peluk saya. Saya kan dia ikut irama daripada jembatan gantung itu luar biasa. Oh. Padahal di bawah itu sungai terbesar di Sulawesi Tengah, Sungai Larian itu jaraknya kira-kira sekitar 30-40 meter dari jembatan itu. Wow, jadi kalau jatuh Jatuh itu udah lumayan. pasti. Ya, 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 ya. ya. Yang lain ada sungai, tidak ada jembatan. Itu kita harus nyebrang. Gimana? Melewati sungai yang nggak ada jembatan. Ya, jembatan harus nyebrang. Air biasa setinggi pinggang sampai leher. Loh, bagaimana caranya? Ya. Itu dok. Jadi kita biasa masyarakat dia mau pikul kita, saya tidak usah. Kita mau jalan, kita pikul, kita punya ransel di atas kan Oke, pakaian. ya. Untuk kalau nyampe di sebelah ganti pakaian. Ganti pakaian. Cukup motor saja yang dipikul, masyarakat dibantu pikul Wow. untuk nyampe di seberang. Jadi untuk sampai ke seberang pun bukan kita naik motor naik kita. Ya, itu pengalaman. Pengalaman yang luar biasa sekali, Ya. perjalanan hidup yang wow. Ya,
Jadi terus di sana dokter akhirnya jadi dokter puskesmas, Ya. jadi kepala puskesmas juga di Ya. sana ya dok ya. karena otomatis karena kita sendiri di antara Oh, potensi oke itu. oke Ya. oke. Ya. Jadi karena sendiri otomatis jadi kepala puskesmas. Ya, Ah. Bagaimana tingkat kesehatan masyarakat di sana waktu itu dok? Jadi kebetulan daerah saya di sana itu masih termasuk salah satu endemis malaria. Endemis Ya. malaria. Ya, jadi waktu itu banyak kasus malaria. Nah, itu yang kita tangani. Yang kesulitan saya itu waktu di Tambarane itu karena tidak ada tenaga laboratorium. Untuk kan menegakkan diagnosa malaria itu kita harus periksa secara Betul. laboratorium mikroskop. Betul. Tidak ada. Jadi bagaimana dokter melakukan dan menganalisa orang ini kena malaria atau tidak? Ya, jadi ini kita berdasarkan feeling, ya, dan pengalaman kita sebagai Ya, dokter. ya. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena setelah saya di sana, maka karena tidak ada tenaga laboratorium, maka saya tugaskan kita punya tenaga pekarya namanya untuk dilatih sebagai tenaga laboratorium. Bagaimana caranya? Nah, jadi kita minta melalui dinas kesehatan supaya mereka diikutkan program pelatihan tenaga laboratorium. Maka diikutkanlah mereka pendidikan di provinsi selama kurang lebih sebulan untuk pemeriksaan yang mudah, misalnya pemeriksaan malaria, pemeriksaan TB dan lain-lain yang bisa kira-kira dilaksanakan. betul. Dan itu berhasil. Ya. Ya. Dan mereka kembali bisa melaksanakan dan tetap dipantau. Jadi mereka setiap bulan dikirimkan slide preparat untuk uji mereka kemampuannya. Ya. Dan ternyata bisa. Seorang tenaga pekarya dikaryakan jadi tenaga laboratorium bisa melaksanakan. Luar Itu biasa, ya. saya punya ini untuk bagaimana memenuhi standar kita. Kan kita dokter harus betul-betul ada hasil pemeriksaan baru Betul, kita bisa analisanya tidak bisa pakai feeling aja Ya, kan, betul. jadi kurang lebih setahun itu ya kita tetap menggunakan hasil pemeriksaan fisik, diagnosis dan lain-lain. Tapi kalau malaria itu gejalanya khas. Oke. Ya. Dari Ya. gejalanya sudah Iya. ketahuan. Jadi biasa pasien datang panas, demam, menggigil. Sudah ketahuan itu. Nanti kalau hilang ininya seperti biasa lagi. Nah, dan biasanya saya kalau pasien masuk di kamar periksa itu dari jauh saya sudah lihat, dia bungkus pakai sarung. Tanya malaria. Dan kita obati sembuh. Sembuh, ya. Tapi setelah ada pemeriksaan lab ya kita bantu Jauh lebih dia mudah. jauh lebih mudah ya. Betul. Jadi itu beberapa inovasi kita supaya pelayanan kita tetap jalan. Ya. Jadi teman-teman, jadi seorang dokter pun harus punya inovasi. Kalau sekarang kita lihat dokter dengan semua fasilitas ya oke lah. Tetapi belajar dari apa yang dokter Gusti ceritakan barusan, beliau bisa berinovasi tanpa fasilitas, tanpa punya laboratorium. Ada orang yang dikasih pelatihan supaya bisa jadi laboratorium berjalan. Tapi ya itulah, apapun bisnis, pekerjaan, karir, profesi yang kita lakukan, selalu ada tantangannya masing-masing. Tetapi bagaimana kita bisa keluar mengatasi tantangan, itulah yang membuat seseorang berbeda. Itu yang membuat seorang dokter Gusti bisa berbeda sampai hari ini beliau pensiun, menjadi orang berbeda karena bisa melakukan sesuatu hal yang mungkin orang lain tidak mau lakukan. Bisa mempunyai solusi ketika tidak ada jalan keluar yang dianggap bisa dilakukan. Tidak ada fasilitas, tapi tetap bisa berkembang. Itulah kehebatan seorang dokter Gusti. Terus dok, setelah dari situ dokter pindah kemana lagi? Jadi saya habis Sulawesi Selatan ke Kecamatan Poso Pesisir Tambarana itu di Poso berarti 2 puskesmas. 2 puskesmas, oke. Tahun 2005 saya pindah ke Makassar. Oke. Itu pun sebenarnya tidak dilepas saya. Salah satu dokter yang cukup lama di sana saya bermohon itu kira-kira 3 tahun baru saya bisa di ACC untuk pindah ke Makassar. Pindah kembali ke Makassar. Padahal rekomendasi dari Makassar itu sudah menerima saya. Tapi saya bawa di sana masih ditahan, ya. Karena mereka masih butuh sekali dokter Gusti. Ya, itu. Ya. Terus akhirnya ketika pindah ke Makassar, Ya. dokter ke rumah sakit atau tetap Saya di tetap di puskesmas. Kenapa dok? Ya, karena saya punya jiwa memang di layanan primer. Kan kita tahu kalau layanan primer ya puskesmas, klinik atau dokter. Kalau rumah sakit ya jenjangnya lebih tinggi. Sebenarnya saya sebelum pindah itu saya sempat coba untuk ikut pendidikan spesialis. Ya. Tapi ternyata saya tes 2 kali 3 kali itu
tidak lolos. Oke. Artinya jodoh saya tidak di sana. Tidak di sana. Jadi tetap saya memperkuat di layanan primer, Oke. ya, khususnya di puskesmas. Ya. Tapi kan dok, walaupun dokter adalah dokter umum, Ya, tapi kan bisa aja berkarir di rumah sakit. bisa. Kenapa? Apalagi orang biasanya tahu kalau di rumah Ya. sakit itu kan ceperannya banyak lah. Kalau di puskesmas kan itu banyak orang menganggap itu tempat buangan. Ya. Tapi dokter mau bertahan di sana. Ya. Jadi saya di puskesmas itu lebih baik saya istilahnya di tempat yang kecil tapi saya bisa memimpin. Ya. Oke. Dibanding kalau di rumah sakit pasti kan di bawah saya. Saya pasti akan diatur ya oleh banyak tingkatan lebih di atas. Kalau saya di puskesmas, misalnya saya kepala puskesmas itu, dokternya saya bisa mengatur. Saya punya betul. manajemen saya bisa jalan. Oke, jadi lebih baik di kolam kecil, tapi jadi pemimpin di sana daripada di kolam besar, nggak jadi pemimpin. Oke. Nah, dokter selama di Makassar berkarir di banyak puskesmas. Ya. Apa sih standarisasi semua puskesmas, dok, sebenarnya? Ya. Jadi kalau lalu itu puskesmas biasa diikutkan ISO ya. Tapi terakhir ini mulai 10 tahun terakhir ya, kalau tidak salah mulai 2020 itu sudah pakai akreditasi puskesmas. Jadi sudah ada ISO tapi akreditasi. Akreditasi puskesmas. Jadi sudah 2 kali itu tahun 2000 dengan 2025. Ya, itu berarti periodenya sekitar 10 tahun. Ya. Sudah ada puskesmas yang sudah 2 kali terakreditasi. Kebetulan saya salah satu surveyor FKTP dari lembaga independen. Jadi ada 12 lembaga independen di Indonesia. Salah satu lembaga saya itu, jadi saya ikut di dalam lembaga Labkespri. Ya, itu mengakreditasi puskesmas. Jadi puskesmas itu termasuk klinik ada standar. Kalau puskesmas itu ada namanya akreditasi tingkat dasar. Kemudian akreditasi tingkat dasar, kemudian tingkat madya, kemudian tingkat utama, dan yang terakhir itu tingkat paripurna. Berarti ada 4 level dari puskesmas. Oke. Nah, 4 level ini semua apa yang membedakannya, dok? Antara dasar, madya, utama, dan paripurna. Tentunya di dalam pertama itu di dalam hal sarana prasarana. Kedua tentang masalah pelayanan. Semua akan dinilai. Di akreditasi itu semua dinilai, termasuk standar pelayanan SOP dan lain-lain semua. Jadi semua dinilai, maka ditetapkanlah ada nilainya. Ya kan? Kalau misalnya nilai di bawah 50, ini misalnya dasar, di atas 50 sampai sekian. Madya, paripurna itu kalau biasanya di atas 80%. Berarti yang dinilai selain infrastruktur, juga pengalaman dokternya, jumlah dokter, jumlah perawat, seperti itu ya? Ya, sarana prasarana itu yang paling penting ya. Tentu bangunannya juga dilihat, bagaimana memenuhi syarat tidak standar, banyak yang dinilai. Dok, dulu orang itu agak alergi kalau suruh ke puskesmas karena dianggap dokter yang ada mungkin kurang berpengalaman, fasilitasnya kurang, orang lebih mau ke rumah sakit. Tapi hari ini kan puskesmas berbeda, dok. Nah, apa yang membedakan antara puskesmas hari ini dengan rumah sakit? Jadi puskesmas ini kan pelayanan primer. Jadi di era BPJS ini tidak bisa pasien langsung ke rumah sakit, kecuali kalau kasus gawat darurat. Harus melewati vaskes tingkat 1. Itu bisa puskesmas, bisa klinik, bisa dokter praktek perorangan. Yang kerjasama tentunya dengan BPJS. Tapi kita di Makassar ini semua puskesmas kerjasama dengan BPJS. Dan hampir semua puskesmas kalau di Makassar itu kalau saya lihat stratanya kalau bukan utama paripurna. Tidak ada lagi yang dasar. Itu luar biasa. Kalau kita lihat sarana dan prasarana yang ada lengkap. Berarti kalau kita bicara puskesmas sudah tidak bisa kita pikir tidak ada anunya itu, tidak ada peralatannya, tidak bisa ya, dok ya? Karena sudah utama dan paripurna. Oke. Jadi di samping tenaganya banyak lengkap, kemudian termasuk USG ada di puskesmas. USG bisa dilakukan EKG. Pemeriksaan laboratorium hampir semua bisa. Jadi kalau cuma mau cek darah, tensi, mau cek diabetes, gula,
kok di puskesmas sudah bisa, bahkan sampai USG ya. Wow, teman-teman, jadi kalau Anda hari ini masih berpikir puskesmas itu nggak bisa apa-apa, mungkin hari ini kita mesti berpikir dengan cara yang baru. Karena ternyata puskesmas, apalagi yang di Kota Makassar, itu levelnya sudah utama dan paripurna. Artinya kelasnya sudah sama dengan rumah sakit. Bisa USG, gratis nggak, Dok? Gratis. Oh, gratis, bro! Iya kan? Jadi kekhawatiran orang untuk melihat puskesmas sebagai level fasilitas kesehatan yang rendah ternyata sudah tidak ya. Wow, luar biasa sekali. Nah, selain bisa USG, apalagi yang bisa dilakukan di sana, Dok? Jadi sekarang kan dengan adanya program pemerintah ini ada cek kesehatan gratis, ya kita harapkan semua masyarakat datang untuk cek. Ya. Mulai pemeriksaan apanya, misalnya tensinya, diabetesnya, penyakit-penyakit yang lain, termasuk screening untuk penyakit kanker. Screening kanker sudah bisa di puskesmas. Misalnya pemeriksaan IVA test itu untuk deteksi kanker mulut rahim, dan lain-lain, dan banyak yang lain, ya. Jadi segeralah laksanakan screening kesehatan di puskesmas. Mending kita tahu kita punya penyakit lebih dini daripada sudah. Nah, ini Dok yang saya mau tanya. Ada orang berpikir begini, saya nggak mau pergi ke dokter. Kenapa? Nanti kalau saya ke dokter, saya diberitahu semua penyakit saya malah tambah sakit. Bagaimana Dok melihat ini? Dia memang nggak ke dokter, nggak dikasih tahu, tapi tiba-tiba mati, Dok. Ya, jadi sebenarnya yang sekarang itu, di era sekarang ini, saya selalu mengingatkan itu bahwa kita harus berperilaku cerdik. Iya, betul. Cerdik itu apa? C itu check up secara rutin. Bagaimana kita tahu kita hipertensi, tidak pernah tensi? Betul, dan kita merasa kita baik-baik saja. Sehat-sehat saja. Tensi sudah 180, tinggal stroke selesai. Betul. Misalnya pemeriksaan gula darah, diabetes kan, ya cek kesehatan. Minimal 6 bulan atau setahun sekali itu paling minimal. Kalau bisa 3 bulan. Cek diabetes di puskesmas gratis atau bayar? Bisa, gratis. Wow. Kemudian I itu cek cerdik, cek enyahkan asap rokok. Enyahkan asap rokok. Teman-teman yang masih merokok tuh, dengar dokter tuh. Mau hidup sehat, panjang dan sehat, bukan panjang dan sakit-sakitan. Enyahkan asap rokok. Yang R itu rajin aktivitas fisik. Rajin aktivitas fisik. Ya, minimal 150 menit per minggu itu. 150 menit per minggu. Ya, kalau misalnya 3 kali seminggu berarti 50 menit. 2,5 jam per minggu lah. Kemudian C, R rajin aktivitas. D, diet sehat, kalori seimbang. Yang hobi makan tuh diet. Jangan diet itu, saya diet Dok, kalau pas mau tidur. Kalau mau lihat itu ada di Kemenkes punya itu isi piringku. Jadi isi piring itu terbagi 3. Sepertiga makanan pokok, karbohidrat, sepertiga sayur. Mesti ada sayurnya. Kemudian sepertiga itu dibagi 2 lagi. Sepertiga lauk, sepertiga buah. Jadi yang tidak hobi makan sayur, tidak hobi makan buah, cuma hobi makan daging, mulai berubah loh ya. Dietnya perlu diperhatikan. Karena kita ingin hidup lama dan sehat. Bukan lama dan sakit-sakitan, apalagi pendek. Jadi tadi C, E, R, D, I, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup, jangan banyak begadang. 6-8 jam istirahat malam itu cukup. Ada yang bilang gini, Dok, saya tidur 8 jam, tapi saya tidurnya mulai jam 5 subuh. Dia bangun baru jam 12. Salah itu. Salah ya. Oke. Kapan kerjanya? Dan terakhir ini kendalikan stres. Karena ini stres juga banyak sekarang. Banyak penyakit, hampir 40-50% sebenarnya tidak sakit, tapi karena faktor stres, pikiran banyak, akhirnya begitu dia stres, asam urat, asam lambung naik, psikosomatik. Betul, semua akhirnya enggak nyaman. Oke. Jadi cerdik. C-nya itu check up rutin. Terus E-nya adalah enyahkan asap rokok. R-nya rajin aktivitas fisik, olahraga. D-nya diet sehat, kalori seimbang. I-nya istirahat cukup. K-nya kendalikan stres. Cukup itu saja kalau mau sehat. Luar biasa. Jadi selalu itu yang saya sampaikan ke pasien saya. Lakukan itu. Kalau tidak bisa sekarang, bertahap mulai.
kapan kita mau mulai kalau tidak dari sekarang. Betul. Ya, nah? Dok, pertanyaan saya yang lain, Dok. Dokter sekarang kan sudah pensiun. Ya. Dan jadi dosen lah ya. Ya. Sepanjang perjalanan karirnya dokter itu Ya. semua di puskesmas, tidak Ya. ada yang lompat ke rumah sakit. Ya. Padahal semua orang tahu, everybody knows di rumah sakit duit lebih banyak, pasien lebih banyak dan lain sebagainya. Tapi saya tergelitik dengan ada orang yang ngomong gini, Dok. Susah Pak Andrew, dokter sekarang itu kebanyakan, tidak semua, kebanyakan matre. Mereka itu kita nggak sakit aja dibilang, wah ini sakit parah, harus operasi. Padahal sebenarnya tidak perlu operasi. Karena demi mereka cari tambahan, kan kalau operasi kan budgetnya lebih besar. Saya tahu tidak semua. Tapi bagaimana dokter sebagai seorang dokter senior yang bekerja sangat lama di puskesmas, bukan rumah sakit besar, itu melihat ada fenomena orang berpikir seperti ini. Apakah memang demikian, Dok? Ada oknum dokter-dokter yang ada kecenderungannya suka memvonis orang harus operasi lah, harus apa supaya dapat ceperan tambahan, Dok? Ya. Jadi sebenarnya di era sekarang ini, era BPJS itu, kalau menurut data yang dari BPJS itu 98% masyarakat Indonesia sudah punya BPJS. 98% ya? Wow. Ya, luar biasa itu ya. Nah, kan sekarang pasien tidak bisa langsung ke rumah sakit kamu, ya, harus lewat Vaskes Primer. Nah, yang bertugas di Vaskes Primer itu dokter-dokternya kan semua sudah pada terlatih, semua sudah kompeten, ya. Jadi sebelum merujuk itu kan ada kasus-kasus yang bisa dirujuk, ada yang tidak. Ya. Jadi kalau kasus memang yang perlu dirujuk akan dirujuk. Nah, dan untuk memerlukan tindakan itu kan semua pakai BPJS. Ya. Jadi sebenarnya hal-hal yang tadi yang kita khawatirkan itu sebenarnya sudah tidak ada sebetulnya. Yes. Kalau dulu mungkin mungkin ya, mungkin. Tapi kalau era sekarang itu dokter lebih bertanggung jawab. Ya. Karena semua diagnosa berdasarkan pemeriksaan fisik dan penunjang. Dokter di rumah sakit juga tidak akan operasi kalau tidak ada penunjangnya. Mereka tidak akan dibayar oleh BPJS. Ya, harus berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang. Berdasarkan itulah misalnya pasien harus diambil tindakan apa, misalnya operasi dan lain-lain. Jadi saya kira untuk sekarang ini ya kita sudah minimal sekali yang demikian di era sekarang ini ya. Ya. Dok, ini kan kalau kita lihat ada fenomena terakhir-terakhir ini, ada banyak tenaga kesehatan yang rasa burnout, tiba-tiba lelah fisik, mental, bahkan ada yang sempat kita dengar bunuh diri. Dokter sebagai seorang dokter senior yang bekerja di dunia kesehatan yang bukan kelas atas, bahkan untuk bisa sampai ke puskesmasnya saja bukan naik motor tapi motor naik dokter, bagaimana dokter melihat fenomena ini? Jadi kita kembali. Jadi kita di pendidikan kedokteran itu selalu ada 3 hal yang kita knowledge, skill, dan attitude. Ya. Kita punya pengetahuan, keterampilan, dan attitude. Betul. Ya. Kita harus punya attitude yang bagus. Ya. Kalau seorang dokter menerapkan pola-pola perilaku yang bagus, disiplin yang bagus, saya kira hal demikian itu tidak akan terjadi. Betul. Dan memang kesiapan mental masing-masing orang kan beda. Ya. Jadi saya sebagai seorang memberikan ini kepada yang muda-muda itu ya, jangan terlalu kita terlalu pengaruh dengan kita punya emosional, ya. Betul. Kita harus stabil betul. Seorang dokter tidak bisa ini. Nah, kan cuma masalahnya kan begini, Dok. Orang itu berpikir kalau saya masuk ke dokteran, saya jadi dokter itu kan bangga ya. Tinggal perintah sana, perintah sini. Tapi kenyataan di lapangan kan tidak seperti itu. Dia masuk apalagi yang koas dan lain sebagainya. Ada seniornya, kadang-kadang harus jaga malam, yang mereka tidak terbiasa begadang harus kena shift malam misalnya, dan lain, belum lagi dimarah-marahi pasien. Ya dokter tahu mungkin kadang-kadang ada pasien lebih galak dari dokter, dia rasa dirinya lebih tahu dari dokter. Nah, bagaimana dokter bisa memberi tips untuk teman-teman JNC yang memang mungkin berkarir di dunia kedokteran atau nakes, tenaga kesehatan, menghadapi hal-hal seperti ini? Karena kan kita melayaninya orang, bukan melayaninya mesin. Kalau mesin kita tidak suka ya kita pencet off lah. Kita jengkel ya, kita buang ganti baru. Orang kan nggak bisa gitu. Kita udah layani yang baik, dia masih ngomel. Sudah dilakukan yang terbaik, dia masih marah. Nah, kadang-kadang kan ini
kena mental sih teman-teman Iya. nakes ini, atau ya teman-teman dokter muda. Bagaimana dokter bisa kasih tips buat teman-teman? Ya, jadi pengalaman saya sih selama kurang lebih 30 tahun ya hampir tidak ada yang komplain juga. Oh. Iya. Karena bagaimana kita berperilaku di masyarakat itu kan di pelayanan kesehatan itu mereka selalu mau pelayanan cepat. Betul. Pasien datang mau dilayani cepat, mau sembuh cepat. Iya. Ya, jadi edukasi itu sangat penting ya Oke. untuk masyarakat. Misalnya dia datang dengan pola penyakit yang sudah kronis, kan penyakit kalau stadium 3 4 ya itu kan Tidak mungkin sudah. bisa pencet tombol Ya, semua. langsung sembuh. Jadi kita harus edukasi yang bagus kepada pasien bahwa penyakitnya ini. Nah, ini yang bisa begini, ini yang bisa. Ada yang memang yang bisa 1-2 kali minum obat sembuh, tapi ada yang harus proses lama. Dan saya waktu di puskesmas terus terang saya sedikit disiplin di jam kerja. Misalnya di SOP kita mengatakan jam 8 pelayanan, jam 8 itu kita harus mulai. Betul. Ya, jadi kadang kalau saya kepala puskesmas, kadang kalau belum staff saya lambat datang, saya bisa terjun langsung. Ya. Karena kan Jadi- juga begini dok, tapi ini zaman dulu ya. Ya. Jam berapa janjian sama dokter? Jam 8. Tapi ya nggak mungkin lah dokter datang jam 8. Itu kan image banyak orang seperti itu. Dokter udah kayak pejabat zaman dulu kan. Yang kalau janji orang hanya Tuhan dan dia yang tahu jam berapa dia mau datang. Tapi hari ini dunia kedokteran saya lihat sangat berubah. Dok. Ya, jadi di era sekarang ini saya lihat kita gunakan antrian online. Ya. Oke. Ya. Baik di vaskes pertama maupun vaskes lanjut. Ya. Jadi kalau di vaskes lanjut itu saya lihat di rumah sakit, kalau kita ambil antrian online, dia sudah tentukan jamnya. Kita slotnya jam sekian siang, sehingga tidak terjadi penumpukan antrian. Dengan begitu berarti dokter juga harus datang tepat waktu. Ya. Betul ya. Ya. Karena Pastinya. kan kadang-kadang kan orang berpikir gini dok, kita dituntut tepat waktu. Begitu kita misalnya terlambat sedikit, nomornya kita udah diambil sama orang lain, kita Ya. harus antrian lagi dari awal. Sementara kalau dokter terlambat ya enak aja dia. Ya, jadi memang hal-hal demikian sedikit masalah. Jadi kita sementara dalam proses ini di era digital ini, Ya. tidak semua pasien itu bisa menggunakan digital, Belum, terutama betul. pasien orang tua. Ya. Ya, jadi itu kalau di rumah sakit saya lihat masih Masih itu dimaklumi. tantangannya ya. Ya, karena mereka tidak bisa menggunakan aplikasi, kan di BPJS itu ada mobile JKN. Betul, Di Vaskes betul. pertama juga, jadi kita ambil antrian. Dari situ. Ya, dari situ supaya tidak terlalu lama Betul, waktu tunggunya, betul. sehingga semua pelayanan bisa berjalan dengan baik. Komplain biasanya banyak di pasien itu di menunggu terlalu lama. Betul. Jadi itu yang akan diperbaiki. Nah, khususnya untuk puskesmas akreditasi itu harus diminimalkan itu, ya waktu tunggu yang lama itu. Ya. Sebaiknya itu. Saya kira kalau memang jalan sesuai prosedur semuanya akan bisa. Berarti orang yang bekerja di dunia kesehatan, puskesmas atau apapun, memang betul-betul harus paham bahwa orang datang ke puskesmas atau ke rumah sakit itu salah satu hal yang bikin mereka tambah jengkel adalah karena menunggu terlalu lama tanpa Ya. kepastian. Kalau ini bisa diatur dengan baik, komplain pasti turun ya dok ya? Ya. Wow, oke. Jadi salah satu contoh kalau saya di tempat praktik saya kan kadang di jalan terhambat karena macet. Ya. Ya, saya sudah sampaikan telepon saya punya staff. Setuju. Beritahu. Sampaikan pasien, saya ada ini tapi terhambat di jalan Ya. karena ada misalnya demo Betul. atau ada macet jalan ya. Orang Sehingga juga nggak mereka akan- tidak. Ya, orang juga nggak akan marah ketika diberitahu kan. diberitahu. Tapi kalau nggak jelas, Nggak jelas itu yang dokter susah. di mana? Sudah di jalan. Di jalan mana? Ya nggak tahu. Pokoknya sudah di jalan. Berapa lama lagi sampai nggak tahu. Ya. Jadi biasanya itu perlu hal-hal yang demikian. Ya. Dok, seandainya kita berandai-andai, seandainya Dokter Gusti hari ini adalah Menteri Kesehatan, apa hal yang paling utama yang akan dokter lakukan untuk memperbaiki sistem kesehatan kita di Indonesia? Berandai-andai lah ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau mengacu ke sistem yang diatur sebenarnya itu sudah bagus sebenarnya. Cuma pelaksanaan di lapangan masih Pelaksanaannya. ada kekurangan. Tapi itu kan kita tidak semudah membalik telapak Betul, tangan. Perlu sepakat. perubahan yang ini Betul. ke arah yang lebih baik. Saya kira ke depan Indonesia akan lebih bagus. Ya. Ya. Memang sekarang kita masih banyak kekurangan. Ya, khususnya masalah misalnya fasilitas alat kesehatan yang kurang. Mungkin kalau di perkotaan cukup, mungkin di daerah-daerah masih perlu ditingkatkan. Mungkin pemerataan tenaga kesehatan juga. Begitu. Sebenarnya tenaga kesehatan kita ya cukup banyak juga. Walaupun memang kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga, perbandingan antara dokter dan pasien kita
masih di bawah. Betul. Tapi dengan pemerataan pengaturan yang bagus, saya kira sudah jauh lebih baik. Jauh lebih bagus. Nanti tinggal pelaksanaan di lapangan ini kira-kira bagaimana ke depannya supaya bisa lebih bagus. Kita harapkan demikian. Dalam berkarir, keputusan terberat apa yang dokter pernah hadapi dan terpaksa harus diambil? Ini yang agak susah bertanya. Ya. Jadi sebenarnya kalau di puskesmas itu tidak ada hal yang terlalu berat. Beda kalau di rumah sakit ya. Ya. Makanya mungkin salah satu hal yang saya kenapa di puskesmas itu saya tidak mau pemikiran saya terlalu ini. Kalau kita di puskesmas selesai pemeriksaan, selesai. Kalau rumah sakit itu ada kelanjutannya. Masih kita pikirkan tadi ini pasien habis tindakan bagaimana kira-kira ini? Bagaimana kira-kira ini? Nah, jadi memang pemikiran kita lebih besar kalau di rumah sakit karena tanggung jawabnya lebih besar. Kalau di puskesmas biasanya tidak terlalu serumit kalau di rumah sakit. Ya. Tapi kalau selama saya melaksanakan tugas, tidak ada juga hal yang terlalu berat. Walaupun kita di pelayanan itu ada komplain dari masyarakat, kita cepat perbaiki. Ya, saya biasanya kalau ada yang protes ini, begitu saya dengar, saya langsung turun. Walaupun saya misalnya di kamar saya dengar ada yang saya langsung jelaskan. Dan biasanya masyarakat kalau kita bisa menjelaskan dengan baik, mereka bisa menerima. Dan saya tidak segan-segan kalau staf saya berbuat salah, saya minta maaf. Maaf Pak, Ibu, ini karena begini. Dan mereka biasanya mau menerima. Bisa memahami ya. Fungsinya kita, bagaimana kita memberikan edukasi yang baik ke pasien. Dok, sekarang ini orang sangat concern dengan pelayanan, hubungan, kedekatan. Apa yang dokter lihat dari pelayanan atau hubungan dokter pasien di zaman dulu dengan hubungan dokter pasien di zaman sekarang? Kalau dulu kan ya dokter dan pasien selesai. Sekarang kan kadang-kadang pasien ingin lihat dokternya itu kayak temannya gitu. Bagaimana dokter melihat fenomena ini? Ya, jadi saya kebetulan kan konsul di dokter keluarga. Jadi dokter keluarga itu tidak melihat pasien dari satu sisi saja. Apa bedanya dokter umum dengan dokter keluarga? Saya lupa tanya ini. Jadi kita kalau di dokter keluarga itu diagnosa bukan hanya diagnosa misalnya ICD-10 itu tipes ada ini, tapi kita melihat faktor risiko internalnya, eksternalnya dari pasien, kemudian derajat fungsionalnya. Ya, jadi kita melihat dari biopsikososial dari pasien. Jadi kita tidak melihat dari satu segi saja. Berarti bukan cuma orang yang sakit, tetapi keluarganya dia juga. Ya. Saya lebih senang mengedukasi pasien kalau dia bersama dengan keluarganya datang dibanding sendiri. Karena kalau ada keluarganya ada yang mengingatkan. Betul. Nah, kalau dia sendiri dia sendiri yang tahu. Betul. Jadi biasanya saya bilang saya punya ini menunggu masuk. Saya menjelaskan ada orang tua, ada anak, itu jauh lebih bagus. Dan edukasi di sekarang ini penting sekali. Penting sekali. Ya, dalam menghadapi pasien-pasien. Kalau edukasi penting sekali, dokter saran saya dok, buatlah konten-konten di Instagram dok. Karena hari ini memang banyak teman-teman sudah buat, cuman mungkin dokter kan lebih spesifik ke keluarga ya. Artinya kadang-kadang kan memang penyakit itu datang si A yang sakit, tapi kan sebenarnya si A ini sakit akibat dari keluarganya yang gini, rumahnya yang nggak beres, nggak bersih, lingkungan, dia aja yang kebetulan lagi apes saja kena, tapi yang lain sebenarnya berkontribusi atas penyakit orang tersebut kan. Jadi saya karena sekarang kita erat dengan media sosial dengan ini, pasien saya itu khususnya yang penyakit kronis ya, pasien diabetes, saya buatkan grup WhatsApp. Ya. Sudah berapa membernya dok? Jadi saya punya peserta itu sekitar 200-an. Ya. Jadi kita buat grup, kalau misalnya ada informasi baru saya share lewat WhatsApp. Ada informasi ini, bahkan mereka bertanya. Mereka bisa interaksi ya, karena itu sekarang yang dibutuhkan dok. Orang butuh, saya punya sesuatu, saya rasa kayak gini, saya mau bertanya. Nah itu kan yang orang butuhkan, dan dokter sudah menyiapkan fasilitas itu ya. Siapa-siapa yang bisa bergabung dok? Ya tentu pasien-pasien saya. Jadi teman-teman kalau mau bergabung jadi pasiennya dulu. Ya, karena peserta saya itu yang bergabung di dalamnya. Jadi
waktu zaman COVID pun ya, pasien kan takut datang. Iya, Takut datang untuk berobat. betul. Nah, sedangkan pasien saya kan banyak yang diabetes hipertensi yang harus minum obat rutin setiap Rutin, bulan. betul. Nah, dan kebanyakan pasien saya kan banyak mandiri. Hmm. Mandiri dalam arti kata dia sudah punya alat tensi sendiri. Oke. Bahkan ada yang beberapa yang diabetes itu punya alat tes gula darah Iya. sendiri. Jadi saya katakan periksa saja, foto itu hasil kirim ke saya. Saya akan lanjutkan pengobatan. Jadi saya buatkan resep kerjasama kan dengan apotek. Iya. Saya foto, saya kirimkan, ambil di apotek. apotek Nanti tertentu, apotek ya. yang saya berikan resepnya. Sehingga kita tidak terlalu kontak. Kan waktu itu sulit Betul, ya. ya. Jadi waktu zaman COVID itu pasien saya bisa mendapatkan pelayanan pengobatan yang bagus. Luar Ya, biasa itu yang sekali. saya gunakan. Itu yang membuat sampai kenapa dokter itu tidak mau dilepas di puskesmas karena memberikan pelayanan yang luar biasa sekali. Ya, Dok, sebelum kita terakhir dok, selama dokter berkarir jadi dokter, sudah terima penghargaan apa aja dok? Ya, jadi penghargaan kalau di puskesmas itu ya dokter teladan. Itu saya raih pada tahun 95. 95 udah Ya. jadi dokter teladan, keren dok. Kemudian terakhir pengabdian 30 tahun itu Satya Lencana Karya Satya dari Bapak Presiden. Wow, itu tahun berapa dok? Tahun 2022. 2022, wow, keren. Kalau paskes saya itu ada juga ya penghargaan dari pihak BPJS. Ya. Paskes yang terbaik. Ya, luar biasa. Dok, kadang-kadang kan seorang dokter itu perlu ngambil keputusan yang cukup sulit dalam tekanan tinggi. Ya. Bagaimana caranya dokter bisa mengambil keputusan yang tepat di saat yang tepat dalam waktu yang tepat? Apa tipsnya dok? Jadi kalau sebenarnya kembali lagi ke ke pasien-pasien ini ya. Kalau kita menangani pasien, saya selalu katakan kita harus dini. Jadi mengambil keputusan memang berat, ya kan? Tapi tergantung kasusnya juga. Kalau kasus yang ringan-ringan, saya kira tidak akan berat. Jadi selalu saya mengedukasi pasien, misalnya kalau pasien diabetes itu, dia punya tahap sebenarnya sebelum diabetes itu ada yang namanya pre-diabetes. Dan itu berlangsung sekitar 8-5 tahun itu. Ya. Komplikasi terjadi sejak saat pre-diabetes, makrovaskuler. Ya. Jadi kalau kita mau katakan pasien harus tertangani yang baik, kita harus menemukan dia pada saat pre-diabetes gitu. Kita tangani masalahnya ya, sehingga tidak timbul masalah ke depan. Kalau pasien sudah diabetes yang gula darahnya sudah tinggi 300 lebih, HbA1c sudah 9 itu sudah susah. Tapi kalau dia masih dini pre-diabetes itu bisa kembali ke normal dan tanpa obat. Jadi dalam memberikan keputusan ke pasien itu, biasanya keputusan pasien ini saya katakan kalau Bapak Ibu bisa terkontrol tanpa obat, kalau misalnya 3 bulan dicek HbA1c-nya masih tinggi, kita kembali. Ya. Tapi kalau misalnya dia punya HbA1c sudah normal, itu tanpa obat pun bisa. Jadi tidak semua pasien diabetes itu harus minum obat seumur hidup. Sama hipertensi juga. Ya. Jadi ada saya punya pasien itu, dia tidak terlalu tinggi, tapi sekitar 150 tensinya. Tapi dia kerja PNS, guru kepala sekolah. Dia tertekan dengan beban yang tinggi. Setelah dia pensiun, semuanya normal. Turun sampai 1. Artinya, tidak harus minum obat seumur hidup. Betul. Jadi, hal-hal yang demikian itu, makanya saya memutuskan, kalau pasien bertanya, apakah saya harus minum obat seumur hidup? Tergantung. Gitu. Kalau tensi yang 180, 200 ya itu. Tidak mungkin lah tanpa obat. Tapi kalau masih dini, makanya selalu saya katakan harus dini. Kita harus screening kesehatan, check up kesehatan. Puskesmas itu bukan hanya tempat untuk orang yang sakit, tapi untuk yang sehat, datang cek. Supaya kita bisa ketahui dini, pengobatan dini. Jangan takut dengan obat. Ya, kan banyak orang kalau katanya minum obat nanti rusak ginjal. Justru kalau kita punya tensi tinggi, gula tinggi, itu yang merusak kita punya ginjal. Ya, jadi saya selalu memberikan keputusan inilah yang terbaik buat Bapak Ibu, supaya jangan sampai sudah komplikasi baru cari dokter. Ya. Dok, sekarang ini kan makanan dengan gula tinggi, ultra processed food, ini kan di mana-mana. Apa saran dokter untuk kita bisa menjadi orang yang sehat, hidup panjang tapi sehat? Ya.
Makanan yang bagaimana yang dokter sarankan? Jadi kalau saya kembali, saya tadi sudah jelaskan itu isi piringku. Isi piringku, Itu. betul. Kemudian yang 5 itu cerdik itu. Kalau itu kita bisa lakukan, saya Semua kira aman ya. dan biasakan membaca label. Oke, itu Jadi, kita kekurangan ini kita orang kita Indonesia. di Indonesia masih kurang. Jadi apa yang kita beli misalnya yang di kaleng itu Ya. dibaca berapa kalorinya, berapa ininya, berapa ini, supaya kita bisa tahu. Tapi kan kadang-kadang dok, ada tidak semua, tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang taruh labelnya, tapi sebenarnya kan fake, itu cuman bohong-bohongan. Wah. Misalnya gulanya semua tinggi sekali, tapi cuma Ya. itu 4 gram. Ya, jadi itu kembali ke yang mengawasi itu, bukan Oke. bidang kita lagi kan. Oke, Ya, oke. ada yang Tapi paling tidak berkompeten. baca label. supaya kita tahu label apa isi kandungannya di Oke, dalam. oke. Kemudian 3 hal yang perlu juga kita hindari nih. Bukan hindari tapi kita batasi. GGL, gula, garam, lemak. Gula, garam, lemak. Oke. Konsumsi gula kita kalau menurut WHO itu 5 gram Per hari. per hari. Itu semua makanan, bukan hanya garamnya, tapi dari makanan, dari sayurnya, apa semua itu 5 gram. 5 gram. Tapi kalau saya anjurkan mending 2 atau 3 gram. Ya. Nah, Kemudian kita di Makassar kan kalau ndak asin, ya, ndak makan. nggak enak. Ya, mesti itu. jeruk, mesti asin. Ya. Kemudian gulanya juga itu Gula, betul. gula. Kemudian kalau lemak itu lebih sedikit. Lemak lebih Jadi kalau kita mengacu ke ini, kalau karbohidrat itu segenggam kita punya. Nah, kalau sayur itu begini, artinya lebih banyak, lebih bagus. Oke. Kalau lemak hanya ujung kuku. Oh. Ya. Lemak Ya, itu sedikit, sedikit. ya. Berarti kurangi coto kalau bahasa. Ya, jadi itu secara kasarnya ya yang kita. Tapi paling bagus itu kalau saya lihat isi piringku itu kita pakai itu. Itu paling oke ya. Standar itu dari Kementerian Kesehatan memang. Jadi selain yang ini pola makan hidup sehat, olahraga sangat penting. Ya? Keren. Olahraga minimal 150 menit itu. Satu minggu. Iya. Ya. Dok, terakhir dok. Seandainya hidupnya dokter bisa diulang, apakah dokter masih tetap akan jadi dokter puskesmas? Ya. Sebenarnya kalau passion saya memang di layanan primer. Layanan primer. Makanya sampai sekarang juga saya tetap di layanan primer. Walaupun saya tidak di puskesmas, saya praktik mandiri, tetap layanan primer. Dan concern saya memang karena kita lihat sekarang pola penyakitnya, pola penyakit yang angka kematiannya tinggi itu, pertama stroke, kedua jantung koroner, 3 cancer, ya termasuk diabetes, hipertensi. Dan semua itu startnya dari makanan. Ya. Gaya Dari hidup, olahraga, pola hidup. pola hidup, pola makan yang sehat, olahraga, dan yang cerdik itu lagi. Pokoknya Cerdik itu. kembali ke sana, ya itu. Ya, Jadi ya, ya. itu yang harus kita ingat. Kalau mau tetap sehat, dan Betul. jangan lupa periksa kesehatan teratur. Sekarang era BPJS itu penyakit-penyakit kronis, hipertensi, diabetes ada check up-nya kan setiap 6 bulan itu. Ya. Pemeriksaan misalnya HB1A1C-nya, HB1C, semua profil lipid, termasuk fungsi ginjal. Itu yang sangat penting untuk penderita hipertensi, diabetes. Kapan ada gangguan fungsi ginjal? Cepat. Jadi saya biasanya kalau ada terjadi gangguan fungsi ginjal, tentu saya rujuk ke yang kompeten. Oke. Supaya jangan terjadi bertambah dia punya gangguan. Betul. Kalau ureum kreatinin sudah tinggi itu sudah terlambat. Tapi ada indikator yang lebih kecil, ya EGFR, laju filtrasi glomerulus dan rasio albumin. Oke. Itu yang kita lihat lebih dini. Kalau sudah ada gangguan di sini, cepat diatasi supaya tidak terjadi gangguan yang berat yang mengarah ke cuci darah, hemodialisa. Ya, itu yang banyak sekarang itu. Ya. Pesan terakhir buat nakes muda, Ya. apa dok? Jadi mungkin kalau untuk yang muda-muda ya belajar yang baik, kerja yang baik, dan jangan lupa disiplin. Ya. Dan terutama 3 ini, skill, knowledge, attitude. Saya sampai sekarang pun masih tetap belajar. Ya. Dengan Terus mau belajar, ya. kalau kita di dunia kedokteran itu karena perkembangan ilmu akan berkembang lebih pesat. Ya, Penanganan pasien, pemeriksaan, diagnosa, dan lain-lain khususnya di pengobatan itu berkembang terus. Jadi kita harus mengikuti juga perkembangan yang ada dan regulasi dari pemerintah yang ada. Apalagi sekarang kan dunia kedokteran itu alatnya makin canggih. Ya. Yang dulu tidak ketahuan sekarang bisa ketahuan. Ya. Berarti memang Ya. harus terus belajar dok ya. Ya. Wah, luar biasa sekali.
Teman-teman, apa yang di-sharingkan oleh Dr. Gusti Gunawan luar biasa sekali, seorang dokter senior yang berkarir 35 tahun dan kebanyakan karirnya, hampir semua karir kedokterannya itu di puskesmas, dan hari ini beliau menjadi seorang dosen setelah pensiun, dan beliau sudah menceritakan bahwa penyakit itu tidak timbul begitu saja, tapi ada penyebabnya, mulai dari makanan, gaya hidup, pola makan, semuanya harus perlu untuk dicermati dengan baik. Pakai cerdik tadi, C-nya adalah check up rutin, terus E-nya enyahkan rokok, R-nya rajin aktivitas fisik, terus D-nya diet, bukan diet ketat, tetapi diet sehat. Karena ada yang diet ketat tuh. Ya, diet sehat. Terus kemudian I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya kendalikan stres. Jangan stres. Ada hal yang memang kita bisa lakukan, ada yang memang kita tidak bisa lakukan. Yang kita tidak bisa ubah, ya sudahlah, biarkan Tuhan yang mengubahnya. Tapi yang kita bisa ubah, disiplin, punya skill, punya knowledge, punya attitude, itu ada di genggaman kita. Lakukan yang terbaik, maka Anda akan jadi orang yang sukses. Sama seperti apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Gusti Gunawan selama ini. Beliau menjadi orang yang sangat luar biasa, punya pasien yang luar biasa, dan setelah pensiun pun masih banyak yang cari, karena beliau melayani dengan hati. Beliau memberi yang terbaik. Beliau melakukan bukan hanya untuk cari duit. Ya, semua orang butuh duit lah. Tetapi bukan itu jadi tujuan utamanya. Akhirnya hidupnya bisa bermanfaat buat banyak orang. Saya berharap apa yang di-sharingkan oleh Dr. Gusti bisa menjadi sebuah inspirasi buat kita semua, karena akhirnya hidup bukan cuma butuh panjang, tapi juga butuh sehat. Bukan juga hanya panjang dan sehat, tapi harus bermanfaat buat orang lain. Terima kasih Dr. Gusti sudah singgah, sudah sharing dengan teman-teman di sini. Saya senang sekali, pengalaman Dr. Gusti sangat bermanfaat sekali, dan semoga lain kali kita bisa ngobrol lagi, Dok, ya. Akhir kata, tetap semangat dan jangan pernah menyerah, karena apapun yang terjadi selalu ada jalan keluarnya. Ingat, kita tidak dilahirkan sebagai orang gagal, tapi sebagai pemenang. Saya Andrew Nugraha bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan sukses buat teman-teman semua. Terima kasih.